Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan website kerja kelompok kami, yaitu Vakansi Bali atau Jajal Bali. Sebelum mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Bella Adriani Putri. Dan saya Setio Aji. Baik, selanjutnya yaitu mengenai website yang telah kami buat. Pertama, yaitu ada halaman login. Izin share screen. Baik. Nah, untuk halaman login pertama ini, fitur-fiturnya ada form di mana kita harus menginputkan email, password, dan ini ada button login. Nah, di sini juga saya hubungkan ke untuk halaman selanjutnya itu register. Nah, di login ini saya masukkan gambar juga. Nah, ketika register ini diklik, maka akan masuk ke halaman selanjutnya, yang dimana di sini harus juga diinputkan email, nama, password, dan repeat password untuk membuat akun baru. Nah, ketika diklik register, maka akan kembali ke halaman login, di mana kita harus menginputkan email, password yang sudah dibuat tadi. Ketika diklik login, maka akan terhubung ke halaman dashboard. Nah, selanjutnya itu saya juga membuat about us, di mana di sini ada button details. Ketika diklik, maka akan memuat informasi mengenai vakansi Bali. Selanjutnya, di bawah about us, saya juga buat kontak us, di mana jika diklik, akan terhubung kepada WhatsApp atau kontak jika ada user ingin menanyakan informasi lebih lanjut terkait vakansi Bali. Nah, selanjutnya itu mengenai source code FE. Untuk FE-nya di sini, title-nya login vakansi Bali. Selanjutnya di sini dihubungkan kepada CSS dengan link HRF ini. Lalu ada body class-nya, background gradient primary, kelasnya container. Nah, di sini dibuat kolom, row. Nah, pada login ini dibuat form, kelas form, di mana kita dapat menginputkan email, password, dan juga di sini saya membuat header-nya itu H1 login. Selanjutnya yaitu saya juga membuat button login ini untuk bisa hubung ke halaman selanjutnya itu dengan href index.html, di mana ini merupakan dashboard-nya. Selanjutnya itu di bawahnya dibuat forget password dan register. Di sini juga dilakukan href yang akan lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, untuk registernya, untuk register ini sama, title-nya register vakansi Bali, lalu juga dihubungkan ke CSS, dan sini body class-nya background gradient primary. Nah, di sini juga header-nya itu saya buatnya H1, yaitu register your account. Di sini juga dibuat form. Form ini di mana kita harus melakukan input email, terus juga name, last name, password, dan repeat password. Nah, di sini juga lakukan href untuk menghubungkan ke halaman selanjutnya, yaitu login. Nah, di sini untuk CSS-nya itu saya memasukkan warnanya, yaitu biru tua, dan juga untuk gambarnya itu yaitu tadi vakansi Bali, sama juga seperti register image. Nah, untuk about us itu saya melakukan render, yaitu di dalam about us saya render HTML, CSS, dan JavaScript dijadiin satu file HTML. Nah, di sini itu untuk about us-nya ada CSS-nya dulu. Sini yaitu CSS-nya dulu. Ini ada kelas kolom about section. Nah, langsung saja ke HTML-nya, saya buat row-nya. Di sini lakukan heading about us-nya di 5. Lalu di sini saya menambahkan gambar, saya buat tengah, center gambarnya dengan lebar 500, dan alt baling ini digunakan jika gambarnya error.
error loading, maka akan muncul tulisan Bali. Selanjutnya saya juga membuat button di sini pakai JavaScript, buttonnya ditulis details, di mana jika button ini diklik maka akan typing kalimat ini, nah dengan speed 80. Dan di bawah about us-nya saya masukkan kontak us sama dengan heading-nya 5. Terus di sini juga ada about section, saya masukkan juga href-nya agar menambahkan link dapat jika diklik maka akan terhubung ke link ke halaman selanjutnya, yaitu ini halaman link WhatsApp, dan dimasukkan juga foto WhatsApp-nya. Seperti itu. Nah, untuk back-end-nya, yaitu user. Di pertama yaitu pada user. Oh iya, sebelumnya untuk referensinya saya menggunakan tadi untuk front-end menggunakan waitlist call, sama ini courses web design, dan juga ini untuk back-end-nya menggunakan ini its solution stuff. Jadi pertama di sini ada user-nya, di mana kita di sini membuat input type-nya dan nama, email, type-nya untuk user atau admin, selanjutnya ada password. Nah, di sini harus menggunakan out agar bisa kehubung dengan API. Selanjutnya untuk controller-nya, register sama login controller. Di sini pertama ini ada ininya public function register, terus ini ada variabelnya, di mana jika diinputkan nama, kalau misalkan kosong maka error, namun kalau misalkan benar maka akan proses selanjutnya. Ini password, jika misalkan passwordnya beda maka error, maka harus sama passwordnya kayak yang sebelumnya. Selanjutnya ini validator kalau error. Nah, tapi kalau berhasil maka akan disimpan di input di variabel ini request yang tadi yang sudah diinput akan disimpan di sini. Sama juga seperti login. Ya, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk Saudari Bella. Sekarang saya akan melakukan sesi menjelaskan tentang modul yang saya kerjakan dalam tugas ini. Nah, dalam tugas ini saya mengerjakan modul wisata dan review. Nah, seperti inilah halaman daftar wisata. Terdapat dua item, yaitu item pertama adalah destinasi pertama yaitu Pantai Kuta dengan tampilan judul, lokasi, HTM, dan more info. Nah, pertama saya akan melakukan tambah wisata dulu sebagai panduan kantor. Nah, di sini terdapat form dengan nama wisata, lokasi, kategori wisata, detail, HTM, dan picture atau halaman. Yang pertama saya masukkan nama destinasinya, yaitu misal Pantai Pandawa. Lokasi, coba kita cari dulu. Ini dia berada di Bandung, Bali Selatan. Katanya kita isi pantai, kemudian detailnya kita kopas saja dari sini. Kemudian HTM-nya semisal kita masukkan 10.000. Kemudian kita download satu image dari sini. Kemudian kita save dengan nama Sunset Pandawa JPG. Kemudian kita
upload image-nya. Simpan. Nah, ketika dia sukses, maka muncul notifikasi seperti ini. Kita klik OK, maka dia akan menambahkan destinasi wisata baru, yaitu Pandalengo dalam daftar wisata. Kemudian kita coba lihat detail dari salah satu destinasi wisata. Coba kita Pantai Kuta. Nah, di sini bisa dilihat ada sejarah, pariwisata, akses, fasilitas, detailnya segala macam, dan ada linknya juga. Kemudian di paling bawah terdapat review. Jadi pengguna yang login ke web ini dapat melakukan review dari salah satu destinasi wisata. Nah, misal kita masukkan review kemudian menambahkan rating, misal kita masukkan 5. Nah, terdapat notif lagi. Nah, untuk review untuk rating ini, ketika terdapat lebih dari satu review dalam satu destinasi, maka dia akan mengakumulasikan nilainya ke dalam rating dari destinasi tersebut. Nah, seperti ini kan ada 2 rating, yang 1,5, yang 1,4. Di rata-rata ratingnya adalah 4,5/5, seperti itu. Kemudian kita mencoba edit destinasi wisata. Coba kita tambahkan satu lagi, pantai tercantik di Bogor. Kemudian kita simpan, sukses, kita coba lihat detailnya. Nah, seperti ini. Berhasil tertambahkan detailnya, kemudian kita coba hapus. Nah, sebelum dihapus, ini terdapat warning dulu, apakah Anda yakin atau tidak. Nah, ketika kita melakukan klik yes, nah, sukses, setelah terhapus, kita klik OK. Nah, sudah terhapus juga. Kurang lebih seperti itu sih untuk yang modul wisata ini. Untuk codingannya, saya sebentar. Untuk front-end saya menggunakan V. Nah, seperti ini codingannya. Ada add, detail, edit, dan indeksnya itu untuk yang daftar wisata, kemudian edit itu untuk edit detail wisata, kemudian detail wisata menambahkan review dan detail wisata itu sendiri, kemudian ada add untuk menambahkan destinasi wisata. Kemudian untuk back-end-nya itu saya menggunakan 2 controller, yaitu controller destinasi dan review. Sekian untuk presentasi dari modul wisata dari saya dan tim saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.